Ya, selamat pagi Samanera. Selamat pagi Bante. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia sangat beruntung karena ada Samanera yang saat ini sedang belajar bahasa Pali di Sri Lanka, Universitas Kelania ya. Ya. Dan karena memang sangat sedikit kita dari Indonesia yang tahu bahasa Pali. Nah, sedangkan Samanera sendiri sudah belajar bahasa Pali dan spesial, bukan hanya seperti misalnya di tempat lain hanya satu mata kuliah, tetapi spesial bahasa Pali. Nah, sehingga kami ingin tahu sebenarnya apakah benar ketika Sang Buddha ini membabarkan Dhamma kepada siswa mereka menggunakan bahasa Pali atau bahasa apa? Karena selama ini menjadi sebuah kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa bahasa Pali adalah bahasa dari Sang Buddha, tapi ada juga yang mengatakan bahwa bahasa Pali bukan bahasa Sang Buddha. Sehingga sebenarnya yang belajar bahasa Pali tentunya pernah mendengar atau pernah belajar tentang sejarah bahasa Pali. Sehingga bagaimana tentang bahasa Pali? Apakah betul yang digunakan Sang Buddha dalam membabarkan Dhamma atau bukan bahasa Pali? Ya. Ya, baik Bante. Berbicara tentang bahasa Pali, memang bahasa Pali adalah bahasa kitab suci agama Buddha, terutama tradisi Theravada. Karena kita tahu bahwasanya Tipitaka itu ditulis dengan bahasa yang kita kenal sekarang dengan sebutan bahasa Pali. Tetapi perlu diingat bahwasanya Pali di sini di zaman Sang Buddha atau di abad ke-6 sebelum Masehi itu tidak bisa dikatakan sebagai bahasa. Bahkan kita tidak bisa melacak bahwa Pali adalah bahasa. Karena pada waktu itu yang digunakan oleh Sang Buddha ketika berbicara, ketika membabarkan Dhamma, itu adalah bahasa Magadhi. Bahasa Magadhi. Ya, bahasa Terus Magadhi. kalau istilah Pali itu sendiri sebenarnya apa kalau itu bukan bahasa? Ya, istilah Pali ini adalah terusan atau barisan begitu. Dan Pali ini juga di dalam literatur Pali disebut sebagai kitab suci. Jadi istilah Pali ini lebih mengacu pada kitab suci atau kumpulan ajaran Sang Buddha. Jadi bukan bahasa gitu ya? Bukan bahasanya, tetapi hanya kitab istilah sucinya. saja. Ya. Ya. Itu teksnya. Karena teks ini ditulis dengan bahasa tersebut, kemudian bahasanya berubah menjadi bahasa Pali. Begitu. Nah, Meskipun pada awalnya bahasa itu disebut sebagai bahasa Magadhi atau Magadhika bahasa atau Magadha Niruti. Magadha Niruti. Ya. Nah, kalau memang Pali itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk mengacu kepada kitab suci, yaitu Tipitaka, apakah bahasa yang di Tipitaka itu adalah bahasa yang digunakan Sang Buddha dalam membabarkan Dhamma atau bukan? Ya, memang ini agak sedikit kontroversi karena banyak sekolar, banyak sarjana yang juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai asal mula bahasa Pali. Tetapi perlu diingat, kalau kita merujuk pada penjelasan kitab komentar dan literatur Pali lainnya, bahasa yang digunakan Sang Buddha adalah bahasa Magadhi. Dan Magadhi itu adalah bahasa Pali. Dengan kata lain, Pali yang kita kenal saat ini identik atau sama dengan Magadhi. Bahasa yang digunakan Sang Buddha ya, gitu. Bahasa yang digunakan Sang Buddha. Dikatakan sama Magadhi mula bahasa. Jadi Magadha ini atau bahasa Pali adalah bahasa Magadhi dan awal dari bahasa. Kemudian Sang Buddha Cahapi Bahasare yang juga dikatakan oleh Sang Buddha atau digunakan Sang Buddha di dalam membabarkan Dhamma. Jadi bahasa Magadha ini adalah bahasa Pali yang juga digunakan oleh Sang Buddha ketika membabarkan Dhamma. Oh begitu. Lantas saya pernah dengar begini Samanera. Jadi sebenarnya dulu pada zaman Sang Buddha itu bahasa yang digunakan itu lebih kepada bahasa Prakrit. Apakah bahasa Prakrit ini sama dengan Magadha yang juga sebenarnya bahasa Pali ataukah berbeda? Iya. Memang dikatakan bahasa Pali adalah bahasa Magadha. Tetapi perlu diingat, karena Pali sekarang atau Magadha sekarang ini yang ada di Tipitaka itu berbeda dengan bahasa Magadha yang ada di India sekarang ini. Tetapi bahasa ini
pernah digunakan oleh Sang Buddha ketika membubarkan Dhamma. Dan bahasa Pali ini juga disebut sebagai bahasa Prakrit. Jadi apa yang disebut sebagai Prakrit ini bisa menjadi dua hal. Bisa menjadi bahasa dan juga bisa menjadi kelompok bahasa. Yang di dalamnya terdapat berbagai macam dialek. Salah satunya adalah Pali ya, atau Magadha itu. Ya. Oh, berarti kalau demikian berarti bisa dikatakan bahwa bahasa Pali itu sendiri yang sekarang kita kenal sebagai bahasa Pali adalah bahasa Magadha. Dan Magadha itu termasuk yaitu bahasa Prakrit. Ya, di dalamnya adalah, maksudnya Prakrit itu termasuk di dalamnya adalah bahasa Magadha yaitu ya, Pali. betul. Kalau demikian berarti boleh dikatakan bahwa bahasa Pali itu adalah bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha dalam membabarkan Dhamma. Ya. Atau mungkin juga apakah bahasa Pali yang zaman dulu pada zaman Sang Buddha dengan bahasa Pali yang sekarang kita kenal, apakah masih sama atau mungkin sudah ada perubahan? Bisa dikatakan bahasa Pali yang tertulis di Tipitaka itu adalah bahasa yang digunakan Sang Buddha, sama dengan Magadhi. Tetapi tentu yang namanya bahasa, perkembangan bahasa itu sangat lumrah sekali. Tidak hanya bahasa Pali, bahasa-bahasa lain juga mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Hanya saja di Pali itu perubahan tidak begitu signifikan. Karena apa? Karena Pali ini setelah tidak digunakan sebagai media komunikasi lagi, bahasa Pali itu sebagai bahasa tulis saja. Seperti bahasa Tipitaka itu saja. Jadi perkembangannya tidak begitu signifikan. Betul. Iya, jadi kalau bahasa itu digunakan untuk media komunikasi, itu akan terus berkembang. Iya, betul. Ya, seperti mungkin sekarang kalau bahasa Jawa. Bahasa Jawa sekarang dengan bahasa Jawa 200 tahun yang lalu itu berbeda sekali. Mirip tetapi tidak sama. Iya. Tetapi karena bahasa Pali ini sudah bukan sebagai media komunikasi, itu perkembangannya malahan tidak signifikan. Iya. Malahan bisa dikatakan lebih mendekati yaitu apa yang digunakan Sang Buddha ketika membabarkan Dhamma. Demikian ya? Iya, betul sekali. Ya. Kemudian ada pertanyaan lain lagi adalah berkaitan dengan Sanskerta. Karena ada yang mengatakan juga bahwa Sang Buddha itu justru menggunakan bahasa Sanskerta ketika membabarkan Dhamma. Dan apakah Sanskerta yang tentunya pada zaman Sang Buddha Sanskerta ada atau Sanskrit yang digunakan oleh kaum Brahmana? Apakah Sanskerta pada zaman Sang Buddha itu sama dengan Sanskerta yang ada di sutra-sutra Mahayana? Apakah berbeda? Kalau menurut Samnera bagaimana? Ya, di India pada waktu itu penggolongan kasta memang memengaruhi penggunaan bahasa. Dan bahasa Sanskerta digunakan oleh kaum elit, kaum bangsawan. Dan Sang Buddha sebagai kaum bangsawan tentu saja juga mengetahui bahasa Sanskerta. Betul, ya. Tetapi Sang Buddha di dalam membabarkan Dhamma lebih memilih bahasa Magadhi. Karena Magadhi ini dapat diterima secara umum. Tidak peduli kasta Brahmana, kasta apa saja, pokoknya bisa memahami ini. Jadi, pertanyaannya apakah sutra-sutra Mahayana ditulis dalam bahasa Sanskerta ini sama dengan Sanskerta pada waktu itu? Betul. Nah, itu berbeda. Karena Sanskerta ini yang kita pelajari saat ini nih tidak sama dengan Vedic Sanskrit pada waktu itu. Dan Sanskerta yang sekarang ini sudah mengalami perubahan dan perkembangan, terutama di literatur Buddhis. Maka disebut sebagai hybrid Sanskrit, bukan ya? Vedic Sanskrit lagi. Jadi Sanskerta yang kita pelajari saat ini atau yang kita jumpai di sutra-sutra Mahayana itu berbeda dengan Sanskerta yang ada pada waktu itu. Pada zaman Sang Buddha. Ya. Berarti boleh dikatakan bahwa orang mengatakan bahwa Sang Buddha mengajarkan menggunakan bahasa Sanskerta juga tidak tepat juga. Karena Sanskerta yang dulu juga berbeda dengan Sanskerta yang sekarang. Bahkan berbeda Sanskerta yang ada di sutra-sutra Mahayana. Nah, sehingga di sini ya lebih tepat malahan mengacu pada bahasa Magadha atau Magadhika bahasa. Yang itu kalau kita lihat dari perkembangannya seperti yang tadi katakan tidak begitu mengalami perubahan. Karena sudah tidak bisa dijadikan sebagai media komunikasi. Iya. Jadi demikian Samnera. Iya. Kalau bahasa Sanskerta masih terus mengalami perkembangan karena bahasa Sanskerta ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk komunikasi gitu ya. Dan sampai sekarang pun juga masih bisa digunakan. Betul. Tetapi bahasa Pali ini tidak begitu mengalami perubahan yang begitu signifikan karena sudah menjadi bahasa tulis saja. Jadi kalau boleh dikatakan bahasa Pali ini adalah bahasa yang sangat dekat sekali dengan bahasa yang digunakan Sang Buddha. Bisa dikatakan mirip lah. Mirip. Ya, baik, terima kasih Samnera dengan penjelasannya dan sangat jelas bagi kami untuk bagaimana memahami tentang bahasa Pali yang itu sangat berkaitan dengan
bagaimana Sang Buddha membabarkan Dhamma, sehingga kami yang juga mencoba untuk belajar Tipitaka menggunakan bahasa Pali juga semakin mendapatkan keyakinan bahwa ini bahasa yang memang dekat sekali dengan bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha. Ya, terima kasih Samanera. Baik, Bante, terima kasih.